Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahidah, dosen program studi Geofisika, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman. Sebagai dosen, kami dituntut untuk melakukan tridharma perguruan tinggi, dalam hal ini pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal pendidikan atau pengajaran, saya ditugaskan untuk mengampu salah satu mata kuliah, yaitu metode seismik. Jadi, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri atas 2 SKS. 1 SKS merupakan teori, 1 SKS-nya adalah praktikum. Mata kuliah ini dirancang dengan mengharapkan mahasiswa mampu menerapkan teori gelombang seismik dan elastisitas batuan, baik dalam metode seismik bias atau refraksi maupun metode seismik pantul atau refleksi, melalui tahap akuisisi data, pengolahan dan interpretasi data, serta mengkomunikasikan hasilnya. Adapun materi yang disampaikan dalam mata kuliah ini, yang pertama, teori dasar gelombang seismik dan elastisitas batuan. Yang kedua, konsep dasar dan pemanfaatan metode seismik refraksi. Yang ketiga, parameter lapangan seismik refraksi. 4. Akuisisi data seismik refraksi. 5. Pengolahan data seismik refraksi. 6. Interpretasi data seismik refraksi. 7. Konsep dasar metode seismik refleksi. 8. Komponen seismik refleksi. 9. Akuisisi data seismik refleksi. Dan yang terakhir, pengolahan data seismik refleksi. Adapun model pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah direct instruction, cooperative learning, dan project based learning atau PJBL. Kemudian untuk metode atau strategi yang digunakan adalah metode ceramah atau tatap muka, diskusi, demonstrasi alat, tutorial berupa video, penugasan, dan praktikum. Untuk bentuk perkuliahannya secara umum dilakukan secara luring. Dan untuk penilaian, di sini saya menggunakan skema 3 yang terdiri atas ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 20%, proyek PJBL 20%, tugas atau studi kasus 20%, afektif 10%, dan praktikum 15%. Berdasarkan pemaparan saya tadi, berikut kita akan melihat cuplikan terkait pemaparan satu pertemuan terkait mata kuliah ini. Mari kita saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita tolong Ketua Kelas dipimpin doa dulu. Selanjutnya, silahkan absen dulu di start. Untuk hari ini belajar tentang metode seismik ya. Untuk pertemuan keempat, kalian silahkan lihat dulu tampilan slide yang ada di layar. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana parameter di lapangan ketika kita melakukan akuisisi data seismik refraksi. Di sini mungkin kita review kembali sedikit tentang bagaimana metode seismik refraksi. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat dua gambar ini? Silahkan pindah. Berdasarkan kedua gambar ini, Bu, memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya itu dia untuk mengetahui yang satu internal bumi, yang satu lagi internal tubuh manusia. Untuk perbedaannya mungkin dari gelombang yang digunakan. Kalau yang USG itu dia menggunakan ultrasonik, sedangkan yang di sebelahnya menggunakan gelombang seismik. Oke, jadi tadi dari temannya Indah sudah menjelaskan bahwa berdasarkan gambar yang tampil di layar ini ada dua hal yang memiliki prinsip yang kurang lebih sama. Jadi kalau kita seorang geofisikawan, kita menggunakan alat dari metode geofisika untuk mengetahui bagaimana kondisi bawah permukaan. Kemudian kalau orang kedokteran, mereka menggunakan alat
untuk mengetahui bagaimana kondisi dari yang ada di dalam diri pasien. Nanti masing dari kedua metode ini akan menghasilkan suatu gambar atau citra. Jadi kalau kita nanti akan mendapatkan penampang seismik, hal ini nanti ada hasil dari USG. Oke. Jadi berdasarkan tadi, menurut kalian bisakah kita melihat isi tanpa membongkarnya? Jadi muncul di pikiran kita bagaimana cara mengetahui adakah lapisan bawah permukaan itu yang keras atau tidak. Kemudian bagaimana kita mengetahui posisinya, misalnya kalau air tanah dia ada di kedalaman berapa, kemudian rongga atau patahan letaknya di mana. Itu kita bisa menggunakan metode geofisika, salah satunya adalah metode seismik. Menurut kalian apa jadinya kalau misalnya ketika kita melakukan pengambilan data, kemudian akhirnya kita interpretasi dan kita salah mendiagnosa atau salah mendeteksi? Kalau dari segi geofisikawan gimana? Biaya. Oke, ada masalah di biaya ya. Kita harus ngambil data ulang lagi gitu ya. Selain itu, kalau misalnya tujuannya untuk geoteknik, maka pondasinya akan ambles kalau misalnya kita melakukan kesalahan, baik itu dari akuisisinya, pengolahan data, ataupun interpretasinya. Ini tadi masalah biaya, kemudian bisa beresiko bencana jika kita salah menentukan posisi dari patahan misalnya. Karena itu kita menganggap bahwa ketika mendeteksi sesuatu itu awalnya dari pengambilan datanya. Jadi untuk itu pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan ke kalian, mengenalkan terkait alat yang akan digunakan dalam metode seismik refraksi, kemudian bagaimana teknik atau prosedur akuisisinya. Oke, mungkin sedikit Ibu jelaskan di sini untuk sub CPMK atau capaian yang harapannya kalian dapatkan dari materi hari ini adalah kalian diharapkan bisa mengoperasikan alat dari metode seismik refraksi, kemudian melakukan akuisisinya sesuai dengan prosedur yang tepat atau yang sesuai. Untuk mencapai sub CPMK ini ada beberapa indikator yang harus kita capai. Jadi mulai dari kemampuan kalian mendeskripsikan komponen dan fungsi dari alat yang ada, kemudian menjelaskan sumber-sumber noise yang sering muncul dalam pengambilan data seismik, kemudian menguraikan tahapannya mulai dari awal sampai akhir untuk tahapan akuisisi data seismik refraksi. Dan yang terakhir ini nanti di praktikum kali ini di hari Sabtu ya, insya Allah kita akan melakukan praktikum untuk mengambil data seismik refraksi. Untuk sebelum kita melakukan akuisisi data, kita harus paham dulu yang 3 ini. Oke, ini beberapa materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, terkait instrumen yang digunakan dalam seismik refraksi, mungkin sudah ada yang pernah jalan-jalan ke lab geofisika. Mungkin ada yang bisa menjelaskan minimal 3 alat yang sudah ada di sini. Silakan Auzan sama Morris. Seismik refraksi ada beberapa alat. Yang pertama itu menunya sendiri, yaitu seismograf dengan merek Darkling 3. Terus di sini juga diperlengkapi dengan adanya GPS. Kemudian ada kabel powernya sendiri dan ada kabel trigger, nanti akan disambungkan dengan kabel trigger. Terus kemudian ada GPS juga. Ya, ada 2 komponen lagi, di mana yang pertama ada receiver sama source-nya. Dimana kita kalau di lab kita itu ada sumber receivernya itu geofon. Geofonnya ini spesifikasinya menggunakan 4,5 sampai 10 Hz. Lalu ada palu dan plat untuk menjadi sumber dari gelombang seismik. Mungkin itu aja sih, Bu. Terima kasih Auzan dan Morris. Jelaskan sedikit. Jadi untuk alat seismograf ini
Ini digunakan untuk merekam sinyal seismik. Jadi kalau misalnya tadi ada geofone tadi, geofone itu dia merupakan sensor dari si seismograf ini. Jadi nanti semua getaran itu akan terekam di geofone. Jadi awalnya dia berupa getaran atau gelombang mekanik yang terekam pada geofone, kemudian akan dikonversi menjadi tegangan listrik, kemudian dikirim ke seismograf. Dari seismograf ini nanti akan mengubah dari data analog menjadi data digital. Fungsinya seperti itu. Jadi ini adalah alat yang satu kesatuan, jadi antara geofone dengan seismograf. Jadi kalau seismograf ini itu bisa beberapa channel, ada 12, 24 ataukah 48. Kalau kita sendiri punya alatnya itu yang 24 channel. Kemudian tadi sudah disampaikan juga terkait geofone. Tadi sudah dilihat untuk geofonnya itu ada macam-macam. Jadi ada dengan beberapa frekuensi, jadi mulai dari 4,5 atau 5 Hz. Jadi fungsi dari frekuensi geofone dengan berbagai frekuensi itu tergantung dari kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya kita butuh yang resolusi vertikalnya yang lebih tinggi, itu biasanya yang dangkal. Kita mau gambarnya itu atau resolusinya itu yang tinggi, biasanya menggunakan frekuensi yang tinggi. Jadi bisa sampai 14 sampai 28 Hz. Itu biasanya yang digunakan. Kemudian kalau kita targetnya penetrasinya atau kedalamannya itu lebih dalam, maka menggunakan frekuensi yang rendah, bisa dari 4,5 Hz. Dan ini untuk frekuensi rendah ini juga sudah bisa sekalian mengukur dengan menggunakan metode MASW. Jadi hasilnya nanti adalah gelombang S. Jadi kalau seismic refraksi nanti kita dapatkan gelombang P. Tapi kalau kita mau menggunakan misalnya alat kita kompatibel karena memiliki frekuensi yang rendah 4,5 atau 5 Hz, itu bisa sekalian merekam MASW. Kita tadi sudah sampai oleh temannya, kalau alat kita itu 5 sampai 10 Hz, jadi sebenarnya bisa untuk penetrasi yang lebih dalam, tapi ini tergantung juga dari source-nya. Jadi kalau source kita hanya palu dan plat, itu biasanya efektifnya kedalamannya 10 sampai 15 meter. Ada yang bisa sampai 20 meter, tapi yang efektif itu biasanya 10 sampai 15 meter saja. Jadi walaupun frekuensinya rendah, untuk kedalaman yang 20 meter ke bawah itu kita butuh sumber gelombang yang lebih besar lagi energinya. Source yang biasa digunakan, jadi kalau tadi kita punya palu dan plat, kalau di sini ada beberapa di universitas lain yang juga sudah memiliki accelerated backdrop. Jadi ini untuk yang kedalaman 20 sampai 30 meter bisa. Kalian pernah dengar noise? Oke. Jadi yang noise ini pokoknya semua yang tidak kita inginkan dalam data kita itu adalah noise. Ada dua jenis noise pada umumnya. Jadi ada yang coherent noise, jadi biasanya dia itu berasal dari sumber seismik. Kemudian yang berasal dari, yang bukan berasal dari sumber, berarti yang dari lingkungan sekitar, itu biasanya adalah random noise. Jadi kalau misalnya kita mengambil data di pinggir jalan, kendaraan harus di stop dulu. Kemudian akar yang bergetar, ini bisa dari angin yang bertiup, itu juga akan menjadi noise. Oke, di sini Ibu tampilkan ada beberapa pengambilan data yang pernah dilakukan di KR, kemudian ini di Bandara APT Pranoto. Kalau kalian perhatikan di sini, apakah ada noise atau tidak? Dapat. Ada yang bisa menjelaskan noise apakah yang ditemukan pada pengambilan
data ini? Oke, silakan Arya. Dari data ini kita lihat ada noise itu pada di atas setelah dia sebelum first break. Yang dimana kalau kita analisis bahwa noise ini bisa disebabkan oleh gangguan dari luar, yaitu ambient noise, yaitu dari lingkungan sekitar. Dan biasanya yang itu terjadi di geopon yang jauh dengan dari sumber tersebut. Oke, Ya. terima kasih Arya. Ini tadi sudah dijelaskan Arya ya. Jadi kalau kalian sudah sepakat juga bahwa untuk dua data ini mengandung noise. Kita fokus biasanya pada noise yang ada di dekat-dekat first break. Karena kalau untuk seismic refraksi kita ada namanya tahapan picking first break. Selanjutnya untuk tahapan akuisisi data. Jadi sebelum kita turun ke lapangan, Ibu tampilkan dulu sedikit cuplikan terkait bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam akuisisi data seismik refraksi. Tahapan akuisisi seismik refraksi. 1. Mengukur lintasan pengukuran sesuai dengan panjang lintasan dan spasi yang telah ditentukan. Dalam akuisisi seismik refraksi, umumnya menggunakan spasi antar geopon 3 atau 5 meter. Untuk memberi penanda di setiap geopon atau titik penembakan, kita bisa menancapkan penanda atau patung paku. 2. Menancapkan geopon pada setiap spasi yang telah ditentukan. Pastikan geopon benar-benar tertancap ke dalam tanah. 3. Menghubungkan kabel geopon dengan kabel lintasan. Satu hubungan kabel dihubungkan dengan geopon 1 sampai 12. Satu hubungan lagi dihubungkan dengan geopon 13 sampai 24. Kabel hubung geopon, kabel trigger, GPS, dan kabel power ke seismogram dan T3. 5. Menghubungkan kabel Ethernet antara seismogram dan T3 dengan laptop. Setelah semua kabel terhubung, buka software Piscop di laptop. Pastikan terdapat tulisan online di bawah kiri yang memastikan bahwa data telah terhubung dengan baik ke laptop. 7. Mengatur alamat IP antara seismogram dan T3 dengan laptop. Pada toolbar Piscop Acquisition, apabila ada yang masih berwarna kuning, silakan cek kondisi geopon dengan nomor geopon yang tertera. 9. Lakukan tes noise dengan cara menekan toolbar Piscop. Lalu pilih Acquisition Noise Monitor. Apabila semua geopon terdapat gelombang, berarti geopon tersebut telah bekerja. 10. Melakukan uji trigger dengan cara pilih Start, lalu lakukan Shoot. Apabila muncul hasil trace, berarti trigger sudah bekerja. 11. Mulai akuisisi data dengan cara pilih Start, lalu lakukan Shoot dengan menghentakkan palu ke plat baja sebagai source. Saat penembakan, tim keamanan bertugas menjaga daerah pengukuran dan kendaraan atau yang lainnya yang dapat menimbulkan noise pada hasil pengukuran. 12. Jika hasil trace sudah bagus, tekan menu ekspor di toolbar, isi nama sesuai dengan tipe shoot. Dari video tadi, ada yang mau menjelaskan secara singkat? Saya Oke, silakan Gloria. Jadi untuk tahapan akuisisi data ini dari video tadi, ini beberapa tahapan-tahapan yang ditampilkan secara acak. Jadi setelah tadi ditampilkan video Bu yang boleh saya pelajari dari tahapan akuisisi. Yang pertama itu di bagian A itu kita melakukan survei lapangan untuk melihat bagaimana daerah geologi di daerah penelitian yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya ada di bagian D dilakukan persiapan alat-alat yang digunakan di lapangan. Selanjutnya di bagian G itu menentukan lintasan pengukuran di daerah penelitian. Lalu di bagian B ini adalah ditentukan spasi dari geopon tadi dengan menancapkan geopon pada titik-titik yang sudah ditentukan. Selanjutnya di bagian H ini adalah dengan menghubungkan kabel-kabel yang kita gunakan, yaitu mulai dari kabel penghubung geopon, kemudian Ethernet dan juga kabel power yang kita gunakan. Lalu itu dihubungkan di bagian C ini, dan
bagian C setelah dilakukan tadi kabel trigger di palu. Nah, setelah semuanya kita lihat baik dari hasil uji geofon, maka dilakukan hentakan dari palu ke plat baca ini. Kita simpan di laptop dengan format SEC-Y dan SEC-2. Mungkin itu aja Bu yang saya pelajari tadi dari video itu. Secara singkat tadi sudah dijelaskan ya untuk source dari gelombang seismik itu. Jadi di sini minimal kita punya 2 shoot. Jadi biasanya ada near shoot dan ada far shoot. Jadi yang dekat dengan geopon 1 dan yang dekat dengan geopon akhir. Jadi minimal ada 2 itu. Kemudian lebih bagus lagi kalau misalnya kita mengambil 3 tembakan, 3 shoot. Untuk shoot ketiga biasanya di tengah-tengah lintasan, biasanya di dekat antara geopon 12 dan 13. Untuk panjangan bentangannya ini disesuaikan dengan target kedalaman yang kita inginkan. Panjang bentangannya maunya 69, itu untuk kedalaman yang kita inginkan biasanya 1/4 atau 1/5 dari panjang bentangan. Kalau misalnya 1/4 atau 1/5 dari 69, kira-kira berapa meter? 17. Jadi bisa sampai 17 meter yang kita dapatkan dari pengambilan data ini. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, silahkan. Apa yang terjadi jika geopon itu tidak tertancap dalam benang? Oke, jadi tadi mungkin kita sudah lihat di video tadi ya. Jadi kita harus pastikan geopon itu tertancap di tanah. Jadi kalau misalnya ada kondisi geoponnya kurang tertancap, maka di sini akan kelihatan di laptop itu geoponnya tidak bekerja dengan baik, nanti akan bermasalah pada data yang kita dapatkan. Biasanya ada, tapi akan mengalami delay. Jadi seharusnya dia di 0,03 misalnya, nanti akan terekamnya di 0,04. Jadi karena ada delay time, karena pengaruh dari posisi geopon yang tidak tertancap dengan baik. Jadi kita harus pastikan bahwa geopon kita tertancap dengan baik. Kalau bisa jangan ada tumbuhan-tumbuhan kering di situ, karena itu nanti akan jadi noise. Jadi ketika source ditembakkan, nanti yang terekam justru getaran-getaran yang ada di sekitar situ, bisa dari tumbuhan-tumbuhan yang sudah mengering, itu akan menjadi noise sehingga kita akan sulit dalam bikin first break. Ada lagi mungkin? Ya, silakan Bu. Saya ingin bertanya Bu, saya penasaran. Kita kan sebagai manusia kan tidak bisa mengetahui di bawah permukaan itu ada apa aja. Jadi semisal nih kita tahunya ternyata di bawah permukaan itu lapisannya sangat tipis. Nah, apakah dengan metode seismik, tepatnya metode seismik refraksi, masih bisa mendeteksi lapisan yang sangat tipis? Oke. Pertanyaannya bagus ya. Jadi untuk seismik refraksi ini, untuk lapisan tipis itu sebenarnya agak sulit ya. Tapi kalau misalnya itu dekat dengan permukaan atau agak dangkal, jadi kalau kita butuh resolusi bagus, berarti kita menggunakan geopon dengan frekuensi yang tinggi. Akan sulit ketika menggunakan seismik refraksi. Jadi butuh tambahan metode yang lain, bisa dari SBR atau dari seismik refleksi. Apalagi kalau misalnya antar lapisan 1 dengan lapisan kedua itu kecepatan gelombangnya tidak kontras. Lebih baik kita menggunakan metode yang lain. Tidak ada lagi pertanyaan? Oke. Ini ada sedikit, Ibu mau mengevaluasi sejauh mana yang kalian pahami dari materi hari ini. Jadi menurut kalian, alat yang digunakan untuk mengubah getaran menjadi sinyal listrik
adalah yang mana? Oh, oke. Dan jadi tadi ada beberapa shoot yang harus kita lakukan, jadi minimal ada 2 dengan arah yang berbeda. Itu tujuannya untuk apa? Oke, jadi yang C ya, validasi data dan mendeteksi kemiringan lapisan. Karena kita tidak bisa pastikan apakah di bawah permukaan itu datar atau ternyata lapisan miring. Dari data seismik itu kadang ada yang cacat. Dari pilihan ini kira-kira penyebabnya apa? Gelombang datangnya tidak terekam dengan jelas. Kemudian salah satu penyebab sinyal terekam lemah saat akuisisi data adalah kira-kira yang mana? Tidak tertanam jadi geopon tidak tertanam dengan baik. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Oke, ini ada sedikit oleh-oleh untuk kalian. Ada penugasan. Aman, ini bisa dikerjakan secara berkelompok, tapi menggunakan bahasa sendiri, jangan bahasa ChatGPT. Jadi dikerjakan berkelompok dengan bahasa kalian. Tugasnya adalah ini. Ini kalian bisa kumpul 2 minggu depan. Jadi setelah kalian melakukan praktikum akuisisi, jadi mungkin kalian nanti akan ada pengalaman di lapangan yang ada kaitannya dengan tugas ini. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Baik, Bu. Mungkin cukup sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Sebelum ditutup, silahkan ditutup dulu dengan doa. Silakan Ketua Kelas. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.